Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Aprilia Hasibuan dari Prodi Manajemen dengan NIM 24120091. Di sini saya ingin mengasih motivasi dari surat Al-Baqarah ayat 110, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimun li anfusikum min khairi tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basyir, yang artinya adalah dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat yang saya sebutkan dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu sendiri, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah. Surat Al-Baqarah ayat 110 mengandung pesan yang sangat penting tentang amalan baik dan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan motivasi yang luar biasa, terutama dalam menghadapi tantangan hidup, termasuk saat kita merasa gagal atau sedang dalam kesulitan. Motivasi dalam ayat ini adalah ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amalan baik yang kita lakukan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah dorongan agar kita tidak merasa lelah atau putus asa dalam berbuat kebaikan, karena setiap kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Ada beberapa poin motivasi yang bisa diambil dari ayat ini. 1. Setiap amal baik itu berarti tidak ada amal yang baik yang kecil atau sia-sia di mata Allah. Bahkan kebaikan yang kita lakukan dalam kesendirian, seperti menjaga hati, berbuat baik kepada orang lain, atau berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi dihitung sebagai amalan yang bernilai. Yang kedua, balasan di sisi Allah. Semua usaha dan kebaikan yang kita lakukan dengan niat yang tulus akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dengan kebahagiaan di dunia, tetapi juga dengan pahala yang besar di akhirat. Ini memberikan kita keyakinan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, meskipun kadang kita tidak melihat hasilnya langsung di dunia. Yang ketiga, kebaikan adalah investasi akhirat. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan adalah investasi yang akan kita tuai nanti di akhirat. Balasan dari Allah tidak terbatas pada dunia, dan itu memberikan kita ketenangan dalam menghadapi kegagalan atau kesulitan di duniawi. Kita tahu bahwa setiap usaha baik yang dilakukan akan dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah. Kebaikan untuk diri sendiri adalah kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini juga bisa berarti berbagai perbuatan yang kita lakukan untuk kebaikan diri sendiri, seperti yang pertama, menjaga kesehatan fisik dan mental. Merawat tubuh dan pikiran kita adalah bentuk kebaikan untuk diri sendiri yang bisa membantu kita untuk berfungsi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mencari ilmu. Belajar dan meningkatkan diri adalah kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ini tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga memberikan manfaat besar nanti di akhirat. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain. Setiap tindakan baik kepada orang lain seperti membantu mereka yang membutuhkan, berbicara dengan kata-kata yang baik, atau memberikan sedekah adalah kebaikan yang juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kebalikan dari kegagalan adalah dalam menghadapi kegagalan kita sering merasa frustasi atau kehilangan arah. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita merasa gagal dalam hal tertentu, amal baik yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Setiap usaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, setiap
kebaikan yang kita berikan akan mendapatkan balasan yang lebih baik di sisi Allah. Ya, itu saja kesimpulannya itu adalah menghadapi kegagalan atau kesulitan hidup, kita diajarkan untuk tetap berbuat baik karena setiap perbuatan baik sekecil apapun akan mendapatkan balasannya. Ya, itu saja penjelasan saya motivasi tentang surat Al-Baqarah ayat 110. Sekian dari saya, Arika Nura Aprilia Hasibuan.